Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Episode pun dimulai. Terlihat di sana Nakusa yang sedang berjalan mendekati patung dewa. Dia menatap Kala dengan serius. Sementara Kala berdiri tegak sambil menatap Nakusa. Kala mulai mengingat tantangannya pada Naku. Dia meminta Naku menamparkan wajahnya jika dalam 2 hari dia tidak bisa mengeluarkannya dari rumah ini. Kala juga ingat ketika dia meminta bantuan Sures untuk membuat drama memfitnah Nakusa. Dia pun yakin bisa mengeluarkan Nakusa dari Sures. Kala pun saat itu sadar bahwa semua rencananya telah gagal. Dia pun sangat khawatir akan tamparan Naku. Kini Naku pun telah selesai berdoa. Dia menghampiri Kala lalu dia menatapnya. Dia lalu mengangkat tangannya untuk bersiap menamparkan Kala. Dia melihat mata Kala yang berkaca-kaca. Naku mengatakan hari ini adalah hari yang penuh dengan keajaiban. Mengapa ada air mata di matamu? Kapan kau memberiku waktu untuk 2 hari meninggalkan rumah ini? Aku pun ingat, tentu kau pun lebih ingat lagi. Kemudian Naku pun menurunkan tangannya. Setelah itu dia memegang tangan Kala dan menempatkan perasa di tangannya. Naku mengatakan ini adalah perasa dewa. Aku tidak perlu menunggu 2 hari untuk memenangkan tantangan darimu. Dan aku juga tidak perlu untuk menamparmu. Karena nasib sudah menamparmu sedemikian rupa. Sehingga kau tidak dapat melupakannya. Air mata mulai mengalir di pipi Kala. Dan dia terus menatap Nakusa. Naku melanjutkan, inilah perbedaan seorang gadis kumuh sepertiku dengan dirimu. Hari ini bukan hanya kemenanganku tetapi cintaku dan keyakinanku pada dewa sudah menang hari ini. Makanlah prasat ini. Itu akan menghilangkan rasa kepahitanmu hari ini. Dan setelah itu Naku pun berjalan pergi. Sementara itu pagi harinya terlihat Baji yang menemui Data di dalam kamarnya. Baji meminta maaf kepada Data. Data mengatakan, siapkan mobil karena kita akan segera pergi. Baji menjawab baiklah. Kemudian di saat dia ingin pergi tiba-tiba dia berhenti. Dia terkejut dan dia baru menyadari bahwa Data telah memaafkannya. Dia pun terlihat senang lalu dia pergi untuk menyiapkan mobil. Di sisi lain terlihat Sudarsan berjalan ke gerbang depan dan dia mengirim kedua penjaga untuk memeriksa rumah. Ketika penjaga pergi lalu kemudian Sudarsan menyuruh masuk seorang pria untuk menyabotase mobil Data. Sementara itu di dalam rumah Sahib menceritakan pada Naku bahwa semalam Data tidur dalam pangkuannya. Sahib mengatakan bahwa Data telah memaafkan dirinya dan dia juga telah memaafkan Nakusa. Naku pun merasa sangat bahagia. Dan waktu yang bersamaan Baji datang dan berkata pada mereka bahwa Data kini telah memaafkannya. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Sahib dan juga Naku. Karena mereka sudah memberinya harapan untuk melihat masa-masa sulit yang dia lalui. Sementara Kala saat itu sedang melihat pekerjaan Sudarsan melalui CCTV. Terlihat di sana orang suruhan Sudarsan sedang memasang bom di dalam mobil Data. Data sendiri saat itu sedang menerima telepon dari Kaskar. Lalu Baji menemui Data. Baji bertanya pada Data apakah kita sudah siap untuk pergi sekarang. Data lalu melemparkan kunci mobilnya pada Baji. Baji pun sangat bahagia. Mereka lalu menuruni tangga. Kala yang sedang melihat CCTV pun melihat Baji dan Data yang akan keluar rumah. Dia pun segera memberitahu Sudarsan bahwa Baji dan Data akan segera menuju ke mobilnya. Sebelum pergi Data pun pamit pada Sahib. Kala pun kemudian meminta pada Sudarsan untuk melakukannya dengan cepat. Data Infin pergi tetapi Nakusa ingin memberikan arti untuk Data terlebih dahulu. Data pun setuju dan dia melakukannya. Naku kemudian mengikatkan gelang pada Data. Dan saat Naku meminta berkat pada Data, Data menghentikannya. Baji dan Sahib pun tersenyum bahagia. Dan setelah itu Data pun keluar rumah. Kala menghubungi Sudarsan lagi. Sudarsan menginformasikan bahwa semua pekerjaannya telah selesai. Kala pun tersenyum dengan sangat jahat. Data dan Baji pun pergi menaiki mobil itu yang telah dipasang bom tadi. Sudarsan mengintip mereka. Kemudian Data pergi dengan mobilnya. Sudarsan memberi remote kepada Kala.
Baji dan Data sedang menikmati perjalanan mereka. Sementara Sahib dan Naku sedang melakukan puja. Kala saat itu menelpon Kaskar bahwa Data dan Baji akan datang menemuinya. Lalu Kala memerintahkan Kaskar untuk melenyapkan Data. Kaskar menjawab, aku akan melakukan pekerjaan ini karena kau telah memberiku perintah. Sudarsan kemudian menyusul Data dan Baji dengan mobilnya. Sementara di rumah Kala sedang memainkan game balapan. Beberapa kemudian mobil Sudarsan dan Data sudah sangat berdekatan. Sudarsan berkata bahwa dia ingin ikut bersama Data untuk menemui Kaskar. Tetapi saat itu Data menyuruh Sudarsan untuk kembali ke rumah. Saat itu Kala menelponnya dan meminta Sudarsan untuk segera memencet remote bom itu. Sudarsan kemudian menekan remote-nya akan tetapi, tidak terjadi ledakan di mobil Data. Dia pun saat itu sudah melihat bom yang tergeletak di jalan. Dan bom itu pun telah rusak. Sementara saat itu terlihat Kaskar dan rombongannya sedang menunggu kedatangan Data. Tak lama kemudian mobil Data pun telah tiba di tempat Kaskar dan anak buahnya. Terlihat ada beberapa anak buah Kaskar yang ada di depan mobil Data. Beberapa yang lainnya keluar dari semak-semak dan mereka mengelilingi mobil Data. Kini mobil Data pun dikelilingi oleh anak buah Kaskar. Data pun menerobos penghalang di depannya. Sementara anak buah Kaskar pun menembaki mobil Data. Kemudian mereka pun mengejar mobil Data. Data meminta pada Baji untuk mengambil pistolnya. Baji pun kemudian menelpon anak buahnya. Dia meminta anak buahnya untuk mengirim beberapa orang ke tempat kejadian. Salah satu peluru itu pun mengenai tangan Data. Baji pun melihatnya dan dia pun sangat khawatir pada Data. Tetapi saat itu Data menyuruh pada Baji untuk segera turun dari dalam mobil. Dia meminta Baji untuk melarikan diri. Tapi Baji menolak Data untuk meninggalkannya sendirian. Data kemudian mendorong Baji keluar dari dalam mobil. Baji pun terjatuh dan kepalanya terbentur pada batu. Sementara itu anak buah Kaskar terus mengikuti mobil Data. Sedangkan di rumah Naku dan Sahib masih sibuk dengan pujanya. Kala sendiri masih main game balapan. Data mulai merasakan sakit pada lengannya. Data saat itu melindas sebuah batu. Ia mengalami kesulitan untuk mengendarai mobilnya. Mobil Data melaju ke arah tebing dan mobilnya pun jatuh ke jurang. Di saat terjatuh Data teringat saat Naku mengikatkan benang di lengannya. Tak lama kemudian kini terlihat Kaskar dan anak buahnya melihat mobil Data yang jatuh. Kaskar mengatakan waktunya sekarang kekuasaan Data berakhir. Dan kini Kaskarlah yang akan naik menggantikannya. Kaskar kemudian menembak tumpahan bensin mobil Data dan mobil itu pun meledak. Kaskar kemudian merekam ledakan itu. Sementara itu di rumah saat Naku melakukan puja dia mendengar tali berbunyi. Dan saat itu lampu dia padam. Sahib dan Naku pun terlihat kaget dan sangat khawatir. Sahib kemudian menenangkan Naku dan menyuruhnya untuk menyalakan lampu dia lagi. Naku kemudian menyalakan lampunya kembali. Sahib mengatakan kita akan melakukan beberapa puja lagi di saat Data datang. Sementara itu di lain sisi terlihat Kala yang sedang senang karena dia telah memenangkan gamenya. Di saat yang bersamaan Kaskar pun menelponnya dan berkata pekerjaanku sudah selesai. Data sudah meninggal. Kala pun terlihat sangat bahagia. Dia pun mengucapkan selamat pada Kaskar. Dan setelah itu dia menutup teleponnya. Sementara itu Kaskar dan anak buahnya dia menari dengan sangat bahagia. Nah cukup seru saja kan cerita dari Nakusa. Oke cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini, Mimin pamit undur diri dari hadapan kalian semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.